Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alivia Nadifa Altafunisa, lalu ada Aini Nurfadilah, Diva Fauzan, dan Gaduh Hartawan. Di sini kami akan mempresentasikan progres proyek untuk tugas akhir yang berjudul Winstore. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini. Oke, terima kasih moderator. Jadi untuk proyek kita itu singkatnya yaitu peralihan dari penggunaan Google Formulir ke implementasi marketplace. Jadi yang awalnya transaksi untuk berdagang itu menggunakan Google Formulir dialihkan menjadi marketplace yang khususnya digunakan untuk di area Winsunan Gunung Jati Bandung. Eh, Lalu pada proyek ini memanfaatkan metode Agile, kami dapat mengembangkan dan menerapkan platform yang efisien dan ramah pengguna yang memenuhi kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, metodologi yang kita gunakan yaitu menggunakan Agile. Agile sendiri yaitu metode pengembangan proyek yang menggunakan siklus pengembangan yang singkat atau disebut dengan sprint, karena pada proyek kali ini kita akan uh, ber- berlangsung selama 3 sampai 4 minggu. Eh, Metode ini merupakan sprint yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan suatu produk. Yang pertama ada plan atau planning, yang kedua ada design, ketiga ada develop, keempat ada testing produknya, yang selanjutnya ada deploy, kemudian review, dan kemudian yang terakhir ada launch, yaitu aplikasi disebarluaskan dan digunakan secara umum. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya ada sistem requirement. Di sini aplikasi yang kami buat bisa sign in atau sign up, lalu ada dashboard, details product, chart, lalu ada create, read, update, delete untuk kategoris, untuk products, dan untuk galleries. Ini semua adalah yang bisa digunakan oleh admin. Lalu ada transaction, lalu ada store setting, ada my account, user, ini bisa digunakan oleh admin. Lalu ada list sell or buy, transaction, lalu ada payment gateway, reporting sales untuk admin, dan sign out. Next. Terus selanjutnya di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Tabel-tabel ini saling berhubungan. Ya, di sini ada tabel produk, lalu ada user, chart, product galleries, kategoris, transaction, dan transaction details. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaduh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasannya, di mana di sini ada penjelasan tentang use case diagram. Nah, di mana use case diagram ini adalah menjelaskan bagaimana serangkaian atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh sebuah aktor. Nah, pertama di sini ada 3 role atau 3 aktor, yaitu ada pertama ada customer, terus ada seller sama administrator. Di mana customer ini bisa login, registration, terus ada membaca produk atau melihat produk, terus memverifikasi produk, check out, membeli, dan melihat invoice transaksinya. Lalu yang kedua ada seller. Di sini seller juga bisa login dan registrasi sebagai seller, lalu bisa melihat data dari customer, bisa mengedit produk juga, dan bisa melihat invoice dari transaksi. Yang terakhir dari admin. Nah, admin ini bisa login, dan yang terakhir bisa melihat sales report atau penjualannya. Selanjutnya di sini ada UI UX atau pembuatan UI UX itu menggunakan tools-nya apa aja. Yang pertama ada Figma. Nah, Figma ini untuk pembuatan desain UI UX-nya atau wireframe-nya. Yang kedua ada Whimsical. Whimsical ini untuk brainstorming, jadi di mana kita ngebuat sejenis flow-nya gitu di Whimsical.
Lalu yang ketiga ada Trello. Nah, Trello ini untuk membagi pembagian tugas-tugasnya gitu. Jadi strukturnya tuh dibagi di Trello. Yang keempat ada Dribbble. Dribbble ini untuk mencari inspirasi dari UI-nya gitu, dari websitenya. Kita bisa dapatkan dari platform Dribbble. Yang terakhir ada Google Drive. Ini untuk saling sharing file aja, Google Drive. Selanjutnya ada technical requirement. Yang pertama ada server, maaf, yang pertama ada platform. Di sini platformnya tuh berbasis website. Lalu yang kedua ada server. Kita menjalankannya pertama di sini di localhost menggunakan SAM atau Exam. Lalu yang ketiga ada framework. Di sini kita menggunakan framework PHP yaitu Laravel. Dan untuk stylingnya kita menggunakan Bootstrap. Lalu yang keempat ada bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP untuk backend-nya dan untuk front-end-nya adalah Vue.js. Lalu yang kelima ada database. Database yang digunakannya itu MySQL dan untuk testingnya di web browsernya kita menggunakan Chrome, Safari, Mozilla dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada user. Di sini tuh ada usernya, ada customer, seller dan administrator. Ini juga ada third party service-nya sebagai penghubungnya untuk payment gateway ada Indoregion dan lain-lain. Terus untuk testingnya ada Mailtrap dan terakhir untuk mengatur versionnya menggunakan GitHub. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Fauzan. Oke, saya akan melanjutkan sesi mockup design with UX brainstorming. Artinya ini kita mengambil sisi atau inspirasi dari beberapa aplikasi sebelumnya. Contohnya ini ada yang pertama di kiri itu sebuah produk e-commerce yang menonjolkan beberapa populer atau service lainnya. Yang nantinya ini akan diaplikasikan ke aplikasi WinStore tersebut. Nah, selanjutnya ini yang kanan itu memfokuskan beberapa produk. Belum beres. Nah, lanjut dari mockup design kita buat menggunakan aplikasi Miro atau untuk brainstorming UI UX-nya bisa juga menggunakan Figma. Ada beberapa komponen di sini. Yang pertama di kiri itu dashboard atau landing page. Di sini kita menampilkan gambar dan list-list produk yang akan kita jual atau diperlihatkan oleh seller atau admin gitu, kepada customer. Lalu yang kedua ada page login untuk mengakses sebelum landing page. Lalu ada registrasi untuk mendaftar sebuah akun untuk mengakses website WinStore tersebut. Next. Mungkin dari beberapa tadi mockup, ini adalah tampilan hasil develop page-nya. Yang tadi beberapa itu ada kotak-kotak gambar yang belum ada gambarnya, dan di sini kita final atau hasil akhir dari desain tersebut yang akan diaplikasikan dari sebuah slicing ke kodenya. Contoh di sini yang kiri menampilkan beberapa gambar. Pertama itu ada navbar di atas, lalu ada hero atau dashboard banner. Yang ketiga ada trend kategori yang di sini itu untuk memilih per kategorinya, mulai dari t-shirt, aksesoris atau sneakers atau gadget, tools atau helmet tersebut. Nah, untuk new product ini menampilkan beberapa produk seperti ketika seller mengupload gambar maka akan muncul di dashboard tersebut. Lalu yang kanan ini ada tampilan login. Untuk akses loginnya kita menggunakan email, address, dan password. Next. Nah, untuk develop page view untuk produk detail menampilkan berupa gambar dan beberapa gambar lain-lainnya, dan ada juga harganya, terus deskripsi dan beberapa customer review dari hasil beberapa customer yang sudah membeli produk contohnya tersebut. Seperti itu. Lalu untuk chart di sini menampilkan apa yang telah dipesan atau apa yang telah dipilih oleh customer. Nantinya akan muncul beberapa informasi tersebut berupa gambar produk, nama seller, terus harga, terus di sini juga ada shipping details berupa alamat, terus provinsinya di mana, data pribadi dan selain sebagainya.
Dan terakhir, testing menggunakan metode black box. Jadi kami menggunakan bantuan dari AI yang mana sebelum kita develop ke kode, kita uji coba untuk beberapa prioritas atau kebiasaan user untuk mengakses website tersebut. Misalkan di sini yang oranye-oranye ini itu tuh kebiasaan user yang dimana selalu diakses atau dimana sering digunakan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Alicia selaku moderator. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu conclusion. Di sini aplikasi yang kami buat menawarkan cara transaksi yang berbeda, yaitu semula menggunakan Google Form dan kini menggunakan Marketplace. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi dan merevolusi metode transaksi di kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, sekian penjelasan progres dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.